Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi salatan ta'lilu jami'a salawati ahli muhabbatik wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi salaman ya'lilu salamahum. Berkata Habib Usman Batawi, sama' artinya mendengar, maka mustahil tuli. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wallahu sami'un alim, artinya bermula Allah Ta'ala yang amat mendengar dan amat mengetahui. Basar artinya melihat, maka mustahil buta. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wallahu basirum bima ta'malun, artinya bermula Allah Ta'ala yang amat melihat dengan barang yang dibuat oleh kamu. Hari ini 2 biji lah. Kenapa 2 biji? Karena solusi adabnya sebiji, sama, kada balain. Jadi wajib Allah bersifat sama dan basar. Maksudnya wajib Allah itu bersifat mendengar dan bersifat melihat. Akal kita kada menerima kalau Allah tutulian atau Allah buta. Dalilnya sudah ada dalam Al-Quran. Apabila kita menganggap Allah kada mendengar, kita yakini itu kafir hukumnya. Kita anggap Allah kada melihat dan kita yakin, kafir. Makanya hati-hati apabila kita berbuat maksiat. Jadi ujar kawan, Tuhan melihat? Ada, itu kada melihat ya. Hati-hati ucapan kayak itu. Amun kita yakini, maka hukumnya kafir. Tapi mun bagagayaan dosa ganal. Kada melihat sidin ya. Nah, mudah kayak begaya gitu, nah itu dosa ganal. Berbuat maksiat tapi inya yakin Allah mendengar dan melihat dirinya, itu ganal dosanya. Nang kayak kita berjudi di hadapan sarumbungan polisi. Wani bener lo kan itu. Nah, polisi mulai yang pangkat bintang 1 sampai bintang 4 prajuritnya ada. Kita berjudi di hadapannya, atau mabuk, atau becuntan, maka bahannya ada lengkap dengan senjata, lengkap dengan anjing yang herdir nih tuh. Wani benar, kayak itu modelnya. Wani benar. Nah, Allah mendengar dan Allah melihat kada sama dengan pendengaran dan penglihatan makhluk. Kada boleh kita beranggapan Allah itu mendengar, jangan-jangan pakai telinga aja, atau boleh lihat pakai mata, kada sama. Kayak apa pendengaran Allah dan penglihatan Allah, hanya Allah yang tahu. Kada boleh kita memikirkan seharian duduk dia orang bini, pian memikirkan apa? Aku memikirkan kayak apa bentuk telinga Tuhan. Nah tuh bungol tuh. Kada disuruh nih tuh. Nah, kada disuruh. Belain, kada ada yang tahu melainkan hanya Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang kedua pulang, penglihatan dan pendengaran Allah kada terbatas. Kalau penglihatan pendengaran makhluk terbatas. Yang ketiga pulang, penglihatan dan pendengaran Allah sifatnya khodim. Kalau penglihatan pendengaran makhluk hanyar ada. Imbahan itu berubah-ubah pulang. Bisa tutulian, bisa kakauran, bisa. Kalau Allah kada. Nah, imbahan itu pulang Allah melihat sesuatu benda. Itu yang kan lazimnya benda yang dilihat, ya kalau. Nah, Allah bukan hanya benda itu dilihat sidin, tapi benda itu pun didengar sidin. Jadi benda itu didengar dan dilihat sidin. Jadi benda apa aja bukan hanya dilihat tapi didengar. Kayak itu juga suara, lazimnya itu didengar oleh makhluk ini suara. Tapi bagi Allah suara itu didengar dan dilihat sidin. Belain dengan makhluk. Apabila suara itu hanya didengar Allah, kada dilihat, membatasi kekuasaan Allah. Nah, jadi benda dilihat dan didengar, suara didengar dan dilihat oleh Allah.
Nah itu satu, itu paham sudah kita. Nah lalu ujar Habib Usman Batawi, maka patut bagi mukmin mu'takid bahwa ia berkata yang haram, bahwa ia takut berkata yang haram, karena Tuhannya amat mendengar akan segala perkataannya. Nah, itu sama lah. Kalau basar, maka patut bagi mukmin mu'takid bahwa ia tiada berbuat maksiat sebab Tuhannya amat melihat akan segala perbuatannya adanya. Maksud mukmin mu'takid itu kita sudah yakin dan percaya Allah itu melihat dan mendengar. Nah maka kita disuruh beradab. Adab bagi yakin Allah mendengar kadawani bapandir yang diharamkan Allah Ta'ala itu minimal tuh pian. Mun maksimalnya jangankan yang diharamkan, yang sia-sia aja kada hakun bapandir. Aku latihan olahraga muntung jadi bapandir seharian, kada boleh nang kayak itu yang sia-sia. Sahurup jar guru bahari lah, sahurup aja tapi kada ada manfaatnya. Kita pandir berbahaya bagi hati kita, padahal kada berdosa juga tapi sia-sia. Tapi kita pandir tapi kada ada manfaatnya, berbahaya bagi hati kita. Bahayanya 4, bapandir hanya satu huruf apalagi satu kata, apalagi pian setengah hari merutit, jurang metapura merutit setengah hari merutit, jadi bares kada, jadi duit kada, mata makam habang manhani kantuk cak dibawa guring selesai di pandiran. Nah lain tanya jawab ilmiah ada bapak ini kada pian bapak pantunan kita ini jah bagus, asal jangan memandir orang aja, asal muntung jangan yang berbuat yang haram aja, tapi kada ada manfaatnya juga. Nah apabila kada ada manfaatnya maka 4 macam di hati lah. Pertama, hatinya karas. Arti karas itu orang tadi kada tapi mau mendengari nasihat agama, para sabujurinya terus. Nah pengarasan aja kita satu. Imbah nintu pulang rajakinya dikurangi Allah Ta'ala. Nah, katujuh bapandir rajaki dikurangi Allah Ta'ala, hati pengarasan. Yang ketiga, awak nini lamah garis miring panggaringan, makan penggancangnya pian tapi bila disuruh bagagawi apakah awak asal lamah kuning aja. Nah itu tak ketiga memang dasar katujuh bapandir, dan pamandirannya itu kada ada manfaatnya. Amun sudah jelas menggibah orang, adu domba dan lain sebagainya, itu jelas sudah haram hukumnya. Ini hukumnya kada haram, cuma sia-sia nah. Sudah 4 macam. Yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi hati karas, imbah nintu pulang rajaki dikurangi Tuhan, imbah nintu pulang awak pina lamah pina panggaringan padahal ada garing. Imbah nintu pulang yang keempat, yang terakhir, pangulir. Pangulir beribadah, pangulir bawirid, padahal wiritannya ada kayak roti pul atas ada aja di rumah. Nah kayak burdah, dalail, Quran ada aja di rumah. Cuma karena muntung ini ketujuh memandir yang sia-sia, Allah pada memberi taufik lawan orang itu. Nah lalu pengulir sambatannya, sambatan orang kampungnya pengulir. Nah 4 macam tuh yang Allah timpakan kepada orang yang bapandir sia-sia. Amun haram yang dipandirnya jelas sudah berdosa. Semacam sudah imbah itu pulang basar. Basar ini bila yakin bahwa Allah melihat kita, maka orang itu takutan berbuat menggawi maksiat sebab Tuhan melihat. Nah jadi ujar guru bahari lah kaduduanya nintuna amalannya sebigi aja jasidin. Mun handak jasidin sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui jurusnya nih, jurusnya langkah-langkahnya. Jadi jasidin sebutin ya mun kita tuh sudah yakin Allah bersifat sama dan basar kepada kita, sebutin katujuh bawirid, istiqomah bawirid.
sebutin aja dijaga, muntung tuh dijaga supaya jangan kada bawirit, itu aja. Bawirit jangan tabuwirit. Arti wirid nintu tuh amaliyah kita hari-hari, barian guru kita, misalnya rotipul atas nih, nah baca pagi sore, sekurang-kurangnya pagi atau sekurang-kurangnya sore, istighfar 1000 kali misalnya, handap pian paling 10 menit, 100 menit, 1000 10 menit ya. Sabrullah 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 sabrullah. Oh. Ulah emang kecepatan. Salawat pulang 1000 kali sallallahu ala sayyidina Muhammad. Nah, pamulaan membaca itu sambil berjalan, sambil berduduk, sambil berabah kada apa-apa dulu. Ya kalau sambil berhiring, sambil melihat TV kada apa-apa dulu. Malatih membiasakan muntung dulu. Kayak apa muntung ini supaya nang kayak burit ayam jadi guru bahari. Katujuh bawirit. Maka dasar bijupin nanti guru-guru di Matapura pun nah. Mau di sini. Apalagi yang ayah pimpinan muntung sidin tuh. Kada tapi mau berdiam kada. Nah, kenapa muntung kada tapi mau berdiam tapi bawirit? Orang itu ninah tarikatnya mengamalkan, meyakini bahwa Allah bersifat sama dan besar. Nah, kenapa hubungannya aja wirid lawan yang tadi? Lawan berkata yang haram, lawan yang berbuat maksiat. Nah, coba kita pikirkan secara akal. Orang tuh haratan bawirid misalnya membaca salawat sallallahu alaihi wasallam Muhammad, mustahil muntungnya memandir yang sia-sia. Kawalah tak imbai sambil sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kamu tahulah itu aja pandusta aja kada mungkin. Jadi muntung sudah tak isi lawan wiritan, mustahil memandir yang sia-sia apalagi yang haram. Selamat sudahnya, tak amalkan Allah bersifat sama sudah. Satu, imbah nintu pulang bila waktu bawirit maulah menggawi yang haram. Kada menggawi yang haram, mengamalkan Allah yang bersifat dasar ini. Nah, bawirit aja pian sebuting, 2 buting sangkut. Sambil bawirit kira-kira adalah sambil bermaksiat, sambil berjudi misalnya, sambil minuman keras, sambil bawirit, pebubungulan. Nah, ya kalau jadi bila muntung bawirit, selamat muntungnya dari bapandir yang sia-sia, apalagi yang haram, selamat anggota tubuhnya dari mengerjakan maksiat. Tak amalkan adab Allah bersifat sama dan Allah bersifat dasar. 2 sudah. Imbah itu bawirit ini pulang termasuk ibadah. 3 dapatnya termasuk ibadah. Ibadah itu kan 4, menuntut ilmu, menggawi yang wajib, menggawi yang sunat, bawirit. Nah, ayo pian sekali jurus saja, sekali gawi ya. Apabila ketujuh bawirit selain dapat 4 macam tadi, hati lembut, imbah nintu pulang rejeki lancar, imbah nintu pulang awak nini rasa sehat, imbah nintu pulang kada pangulir gara-gara muntung nahan bawirit. Lalu hati imbah nintu pulang ada tambahannya lagi mau dibawa bawirit yang 4 macam tadi kan berdiam aja nya dapat 4 ya. Kalau ini mau dibawa bawirit pulang tambahannya banyak lagi, fadilat wirid ini dapat, belum lagi fadilat niatnya bawirid lain lagi belum dapatnya, sangu mati pahala dapat pulang. Nah, jadi kada kesudahannya lah. Nah, ujar guru bahari, selama kita nangai jasidin menjaga wiritan, selama itu kita nintu tersambung dengan aku. Bila ikan tersambung lawan aku, hakikatnya tersambung dengan guruku. Tersambung dengan guruku, hakikatnya tersambung dengan guru sidin ke atas lagi, sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sambung menyambung. Tapi mun kita ampih bawirid, seolah-olah kita tuh memutus hubungan silaturahmi lawan peguruan. Seolah-olah itu nah. Makanya kita tuh muntung gak ada tapi bawirid, artinya wirid guru kada tapi dibaca. Kita tuh jarang ingat tahun sidin, lihat aja. Kada tapi mengingati kada. Tapi mun katujuh membaca wirid barian guru kita, rasa ada guru tuh
rasa sakadudukan. Nah, wirid sudah. Jadi sebutin yang kita ingati, ma'amalakan Allah bersifat sama, yakin Allah bersifat sama dan bersifat dasar terhadap kita, yakin kita percaya, sebutin aja malihnya bawirid. Ada pembacanya di sini bawirid ya kalau. Nah, ini sebenarnya pemahaman pian. Pemahamannya ada pembacanya bawirid di sini. Cuma bila bawirid dapat adab yang keduanya ini. Nah, satu sudah. Lalu berikutnya ujar Habib Usman Batawi inilah, kita semalam sudah belajar bahwa Allah bersifat ilmu ya kalau. Nah, wayah ini pulang sekarang ini kita belajar Allah bersifat sama dan basar. Ilmu Allah sama Allah, basar Allah itu bertakluk kepada segala yang mungkinat. Segala makhluk ini dita'alluki oleh tiga macam itu dengan ta'alluq inkisab naranya. Artinya jelas kadada dalam ilmu Allah yang kada jelas, kadada dalam pendengaran Allah yang kada jelas, kadada dalam penglihatan Allah yang kada jelas, baik itu zahirnya maupun batinnya, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Maka saulah-ulah ujar Habib Usman Batawi, kita itu nang kaya badiam di rumah orang, dan apa yang terjadi di rumah orang itu ampunnya tahu, ampunnya melihat, ampunnya mendengar. Nah, apabila badiam di rumah orang, kita disuruh badab. Nah, adab, dan apabila kita yakin bahwa Allah itu mengetahui keadaan kita, adabnya semalam 3. Hafal pian sudah tuh. Yang mana hafal? Hafal. Ulangi. Nah, pertama, rajin beribadah, rasa cukup Allah tahu ya kalau yang kisah ilmu semalam toh. Yang kedua, menuntut ilmu supaya ibadah yang dirajini, yang dirasa cukup Allah tahu ini sah dan diterima oleh Allah. Yang ketiga, takutan tak salah. Nah, ini berdiam di rumah orang adabnya 3 nih toh. Jadi sesuatu dari kita kepada Allah ya 3 macam nih toh. Sesuatu dari kita nih, dari Allah, dari sesuatu dari kita kepada Allah sebagai ampunnya rumah 3 macam itu. Pegangannya sesuatu dari kita kepada Allah 3 macam itu dulu secara syariat nih lah. Pertama tadi rajin beribadah, rasa cukup diketahui oleh Allah. Imbah ninto pulang berpikir kayak apa supaya ibadah ini sah dan diterima oleh Allah, lalu mau menuntut ilmu. Yang ketiga, takutan tersalah, berdiam di rumah orang. Nah, itu dari kita kepada Allah. Ya, dalam rumah itu tuh 2 macamnya, dari kita kepada Allah, dari Allah kepada kita. Nah, dari kita kepada Allah 3 macam tadi. Itu wilayah dalam pengetahuan ilmunya Allah. Nah, sekarang yang dari Allah kepada kita itu 2 macam. Yang dari Allah kepada kita, sedangkan kita berdiam di rumah siden, sudah bujur, sudah yang dari kita kepada Allah tadi yang 3 tadi. Nah sekarang kita jaga pulang, kita perhatikan pulang kayak apa adabnya kita menghadapi yang dari Allah kepada kita. Itu 2 macam secara umum. Pertama, ada yang sesuai lawan nafsu kita, yang dari Allah nih sesuai dengan kehendak kita, maka itu terbit dari sifat jamalnya Allah, terbit dari sifat keelokannya Allah. Misalnya sihat sesuai dengan kehendak hati pian, ada sakit gigi, kuat, berduit, terhindar dari musibah, salamat, bini 4, oh, kan sesuai kehendak tuh, sesuai kehendak nafsu. Nah, itu terjadi yang sesuai dengan kehendak nafsu dari Allah, terbit dari sifat jamalnya. Tapi kena ada pulang yang kada sesuai dari nafsu, kada sesuai dengan kehendak nafsu kita, dari Allah juga, terbit dari sifat jalalnya. Hendak berduit, kada berduit. Nah,
Hendak sugih kada sugih, hendak sihat kenyataannya kada sihat, hendak selamat kenyataannya kada selamat, padahal sudah berbacaan tak. Hendak sembuh kenyataannya kada sembuh. Nah, yang kada sembuh, kada sihat, kada selamat terbit dari Allah juga, tapi dari sifat jalalnya Allah. Ini secara umum, secara umum. Nah, orang yang dalam rumahnya Allah tadi, nah lah kita nih hamba-hambanya nih yang dalam rumah ampunnya Allah, di bawah langit, di atas bumi, menyikapi pemberian Allah yang dua macam tadi tuh terbagi tiga. Yalah, terbagi tiga. Kita tuh supaya paham dulu petanya, jadi tahu yang sini bujur, sini salah, di sini yang bagus. Nah, menyikapi pemberian Allah yang dua macam tadi, penghuni rumah Allah ini terbagi tiga. Pertama, termasuk golongan sayyiat namanya, sayyiat yang kedua bagus. Yang kedua, golongan hasanat yang bagus. Yang ketiga, golongan derajat yang terbaik. Nah, tiga macam golongan nih. Kenapa berbeda-beda? Karena berbedanya sikap mereka menerima yang dari Allah nih. Lalu mereka ini keadaannya berbeda-beda. Ada yang wilayah sayyiat, ada yang wilayah hasanat, ada yang wilayah derajat. Sikap bubuhannya ini pangbelain lawan pemberian Allah tadi. Nah, orang yang berada di wilayah syai'at, kenapa dikelompokkan di wilayah syai'at? Padahal sama aja nih, hidup, makan, goreng sama berarti. Bila menerima yang nyaman sesuai lawan nafsu, misalnya sugih, orang ini pamalar benar, dapat hujungan hinip berdiam, kada tapi berkumpul, kada tapi bakawan, imbah rugi sakampungan tahu. Bila bangkrut kan sakampungan tahu, berhabar lo masyarakat nih, bahkan bertulis di papan rumah, aku sedang rugi ya. Nang kaya bertulis tuh bang, berhabar tuh bang. Yang seorang ini ditipu orang, berhabar. Yang seorang dirampok orang, berhabar. Yang seorang kamalingan, berhabar, tumbur. Yang semalam-semalam yang dapat hujungan, dapat amas yang sekilo, dapat intan yang begincol, kada berdiamnya, sedikit ya yang kada nyaman, bahabar. Maka yang dihabari ini makhluk bakisah. Yang nyaman dan yang kada nyaman datang dari Allah, sikapnya tak salah. Menghadapi yang datang dari Allah ini, sikapnya tak salah. Bahabar, waktunya bahabar yang kada nyaman ini hakikatnya ujar ulama tasawuf lah mahabarakan kejelekan Allah. Nang kaya Allah Ta'ala tuh jelek, dijelek-jelekannya Allah kepada seluruh masyarakat bilanya bahabar yang kada nyaman tuh nah. Karena kan sudah kita meyakini bahwa ini datang dari Allah. Nah, hilang sandal, hilang ruku sabilah yang tumbur sama segitan. Sabilah nah merukunya hilang. Nah, ini orang sayyiat naranya. Nah, orang ini biasanya jar guru bahari orang yang kada tapi mau menuntut ilmu, kada tapi mau badadangar, lalu gawian tak salah, cara hidup tak salah. Orang ini biasanya pinandunya hanya lawan makhluk, kenalnya hanya dengan makhluk, bila berterima kasih hanya kepada makhluk, bila mencintai hanya mencintai makhluk, bila takutan takut kepada makhluk, bila makhluk itu baik benar takut kehilangan makhluk, bila ada yang sesuatu yang diharapnya yang dihadapinya makhluk. Nah, di sini biasanya orang itu duduknya. Nah, orang-orang yang dari sinilah diambil Allah yang akan menjadi su'ul khotimah matinya. Wilayah sini nih yang su'ul khotimah itu nah wilayah sini, dengan cara apapun, dengan cara bagaimanapun
Bisa aja orangnya sugih, bisa aja orangnya miskin, bisa bibinian, bisa lalakian. Nah, jadi kita hati-hati benar. Imbah itu gulungan yang hasanat. Gulungan hasanat ini sudah belajar sifat 20. Allah bersifat sama, Allah bersifat besar. Tapi inya belajar kada tapi lantak benar. Jadi ujar gurunya, Allah melihat ikam, Allah mendengar ikam. Apabila ikam ada terjadi sesuatu hajat, aduakan kepada Allah. Berdoa ikam kepada Allah, karena Allah maha mendengar dan maha melihat. Bujur enggak itu? Bujur sudah. Lalu orang ini dapat yang kada nyaman dari Allah, kada sesuai lawan nafsunya, diaduakannya lawan Allah. Nya madu lawan berdoa apa belain kan? Bila badu lawan berdoa belain. Kalau badu kayak inilah, ya Allah ulun garing, ya nah badu tuh. Ya Allah ulun miskin, badu. Tapi kalau nya ya Allah sugihkan ulun, doa tuh. Keduanya bagus, tapi kepada Allah. Kalau berdoa kepada makhluk, nah ini yang wilayah pertama tadi. Ya Allah, ulun ini jahil, alim makan ulun. Nah, tak kumpul doa tuh. Ada pengaduan, ada doa. Ya Allah, ulun ini fakir, sugihkan ulun. Tak kumpul doa. Ya Allah, ulun garing, sembuhkan. Bagus sudah ini. Tanda orang ini beriman kepada Allah bersifat sama dan Allah bersifat besar. Bila yang kada nyaman ditimpanya, orang ini pamulaan dahulu inya badu lawan Allah, bakaluh kesah dengan Allah, bangun pian jam 2 beuduk, sembahyang sunat wudu, sembahyang hajat, sembahyang taubat, baca Quran, bangkrut pengusaha. Lalu rajin cangkal badu-adu dengan Allah Ta'ala supaya Allah ini menyugihkan pulang. Bangun malam supaya Allah menyembuhkan penyakit. Nah, badu-adu dengan Allah Ta'ala. Nah, ini Allah bersifat sama dan bersifat besar, diyakininya. Lalu ini itu badu dan berdoa kepada Allah. Kepada makhluk bang, bagi sahai, bila ada yang bertakun, kisahkannya. Tapi lawan Allah berdahulunya, ini hasanat naranya ini. Hasanat, arti hasanat, orang itu diberi kebaikan oleh Allah. Caka ibarat kebaikan itu diterjemahkan di akhirat, ya masuk surga. Di surga, di akhirat masuk surga orang. Seandainya kebaikan itu diterjemahkan di akhirat, itu surga narnya. Karena di hatinya kadada hendak berkisah-kisah lawan makhluk, kadada hendak berdoa meminta kepada makhluk, kadada. Yang dipintanya Allah, yang dikeluh kesahinya Allah. Berarti nya meyakini Allah ini yang kawa aja nya. Makhluk ada kawa, bapak kisah lawan makhluk. Nah, hasanat barengan ini. Nah, inilah yang disebut mukmin naranya. Ada lagi yang di atas mukmin, tapi kada berdataan kawa sanggup ini. Nah, 100 seikong dia kawa. Itu kan bisa gagal seikong tak. Ini orang yang solok, orang yang solok, salik naranya, belajar juga sifat 20 sidin yang salik, nah belajar juga, dapat musibah badiam, badu lawan Allah kada, berdoa lawan Allah kada, hatinya kada dulu, apalagi lawan makhluk jauh benar. Kenapa inya kada badu lawan Allah, kada berdoa lawan Allah Ta'ala? Jadinya yang memberi ini Allah, yang kada nyaman ini datang dari Allah. Bapak aku madu akan pulang lawan sidin, in benda ini aja datang dari sidin. Kedua nih aku badu-adu kedua nih karena dianggap Allah Ta'ala aku ini seolah-olah memadakan Allah Ta'ala itu kada tahu, kada melihat. Lalu aku menyampaikan pulang padahal ini datang dari sidin juga, datang dari kehendak sidin. Kadawani aku memalampangi kehendak sidin.
sakit misalnya, garing itu ada 4 di situ. Sifat Allah yang datang kepada kita tuh bukti bahwa Allah bersifat iradat, bukti Allah bersifat kudrat, bukti Allah bersifat hayat, bukti Allah bersifat ilmu. Dalam ilmunya Allah aku nih garing, dalam kehendaknya Allah aku nih garing. Maka kehendak Allah tuh kada ada yang kada baiknya. Maka garing ini khairan dalam pandangan orang yang salik. Paham lah pian nih? Kebaikan dalam pandangan orang yang salik ini nah. Kalau mukmin ini lain lagi nya, indah garing, hendak sihat diaduakannya Allah Ta'ala, tapi kada kepada makhluk nih, itu untungnya. Kalau salik ini kada, nya sudah pelajaran tawakal tadi ada. Arti tawakal tadi minta pilihan Allah Ta'ala. Dalain pian orang berdoa, orang yang meminta lawan Allah badu-adu, ada pilihannya yang diadu-adu, ya Allah ulun fakir sugihakan. Nah sugihakan tuh pilihannya. Fakir itu datang dari Allah. Ujar ulama tasawuf, baik mana pilihan kita ya dengan pemberian Allah, terbaik pemberian Allah. Karena fakir ini datang dari Allah, kehendak kita sugih, harap pemberian Allah ini. Karena pemberian Allah ini datang dari yang spesialis, kehendak kita datang dari nafsu kita. Nah, makanya ini kada kawas berataan pian ini. Ulun angkat tangan aja. Jadi kita ambil hasanatnya. Ya Allah, ulun fakir, sugihakan ulun. Ya Allah, ulun garing, sembuhakan. Karena kita yakin Allah melihat, Allah mendengar doa kita. Nah, tapi seumuran kita kadang menjadi kekasih Allah. Ashabul yamin kedudukannya ini. Masuk surga, di surga kita kadang melihat dengan zat Allah, walaupun masuk surga. Karena ibadah kita disusupi oleh nafsu yang tersembunyi. Apa itu nafsu tersembunyi? Hendak nyaman, sembuh, hendak nyaman, sugih, hendak nyaman. Nah, jadi bila bujur yakin Allah itu bersifat ilmu, bersifat mendengar, bersifat melihat, datang musibah berdiam pian. Kada gampang-gampang inilah ujar guru sekumpul tabiat sidin berkisah lah mulai lagi remaja sudah kayak itu. Dipukuli orang sidin, lagi remaja dipukuli orang. Berbiru-biru awak sidin. Ini urus sikat aja kisahnya lah, waktunya sudah mepet nah. Boleh ke rumah kada bahabar sidin karena sudah dikisahkan tadi oleh Abah sidin, guru tauhid sidin pertama ya Abah sidin dengan paninian sidin. Bila ikam bahabar lawan makhluk syirik jar Abah sidin. Apakah yang terjadi terhadap ikam jayai bila bahabar lawan makhluk? Syirik. Bila ikam bahabar lawan Allah, madu kepada Allah, meminta kepada Allah, bungul naranya sidin. Itu tuh datang dari Allah, ikam aduakan pulang. Itu pilihan Allah, ikam aduakan pulang. Ada pintar naranya sidin. Tapi ini ngalih sedikit lah nenek. Jadi datang guru sekolah ke rumah, berdiam ya sidin. Melihat paninian, kada bahabar juga sidin, mengasai paninian, jai bertul lawan minyak angin lah. Dan bau minyak anginnya kedengaran, baunya keciuman. Abah sidin ini pernah curiga-curiga juga masuk, tapi ingat lawang aja melihat nah. Kada batakon juga Abah sidin, hanya memandang lawan mata, seolah-olah pandangan abahku jadi guru sekompol memadahi dalam urusan tauhid waktu itu. Jangan ba'adu lawan makhluk, jangan ba'adu lawan Allah. Seolah-olah kayak itu pandangan Abah sidin. Lawan aku aja sidin. Berarti ya sidin. Ada berkisah yang kenapa. Nah, itu tuh. Amun kita pian melihat anak biru-biru tuh sedikit aja guris. Siapa anak guris tadi aja? Bungul bener tuh aja. Kita tangi aja. Abahnya kayak itu tuh. Ya anaknya pulang nangis bihimat juga. Jauh benar orang bahari pian. Datang pulang Komnas HAM tuh langgar HAM ya. Nah, wayah ini kalau orang bahari lain kisah. Apabila ikam bala lapor lawan makhluk syirik, karena makhluk kada bisa memberi manfaat. Bila ikam berlapor kepada Allah bungul
Apa gunanya belajar tauhid di sini? Nah, ini orang suluk kayak itu, orang suluk. Jadi badiam, kawa badiam. Kenapa? Karena yang bincul ini datang dari Allah. Maka sudah kaidah la yuridu bika illa khaira. Allah menghadaki bincul di dahi hanya satu tujuan, kebaikan. Maka bincul tadi dipandang oleh orang yang bujur paham tentang tauhid ini kebaikan. Bincul ini kebaikan, hilang sandal kebaikan, tapi di hati jangan diucapkan. Karena sangat jauh orang datang ke rumah ambil. Nah, jadi ada 3 wilayah badiam, badiam. Tapi badiam ini hati kada manapiakan syariat lah. Jadi orang yang di wilayah derajat berusaha tetap. Caka ibarat garing itu tetap ke dokter. Garing tetap ke dokter pian. Orang hasanat nih garing pak nyata ke dokter sudah, memang itu tujuannya sembuh. Orang yang sayiat pak jelasnya ke dokter. Tapi orang sayiat ini bila inya kada sembuh memamai. Orang hasanat ini bila inya kada sembuh kada apa-apa jadinya. Allah belum menyembuhkan. Kalaunya orang yang derajat kada sembuh inya gembira. Nah, kenapa kau kayak itu aja? Nah, karena inya tadi orang derajat ini yang dipandangnya itu Allah. Waktu sembuh yang dipandangnya Allah Al-Mu'ti. Waktu garing dipandangnya Allah Al-Mani'. Nah ini nih. Yang datang dari Allah tuh kada ada yang kada baiknya aja, baik terus. Nah, ini 3 wilayah, 3 derajat naranya. 3 wilayah ini nih, sikap kita, keadaan kita terhadap Allah bersifat sama dan besar. Menghadapi yang dari Allah kepada kita, belajar dulu Allah bersifat sama dan besar. Hasilnya ada 3 kelompok manusia. Sedangkan menghadapi kita apa dari Allah, Pak, dari kita kepada Allah 3 macam kita tadi sudah, ya kalau. Jadi berdiam di rumah orang, ada yang dari kita kepada Allah 3. Bagawi rajin cangkal beribadah, cukup Allah yang tahu. Berpikir menuntut ilmu supaya ibadah pun ini diterima dan sah. Lalu takutan tak salah. Ini adab berdiam di rumah orang, dari kita kepada Allah. Kalau dari Allah kepada kita, nah terserah kita aja, asal jangan wilayah sayiat aja. Hasanat kah? Amun kawat derajat. Amun kawat derajat. Nah, orang derajat inilah jar guru bahari yang akan diberikan mahabbah kepada Allah. Orang derajat ini pian dapat garing. Garing ini digulimingnya nang kakaya hari raya. Ayo pian. Kenapa? Tanda kasih dari Allah. Ada gampang-gampang la yuridu bika illa khaira. Garing ini kebaikan nih, gulim-gulimingnya garing. Cakanya Allah tuh kada menyuruh baubat, kada baubat. Cuma Allah menyuruh baubat. Nah, itulah ke dokter juga. Kenapa pian ke dokter aja? Garing disuruh Allah. Nah, ini hakikat lillahi ta'ala. Nafsu kada tuumpat nih. Amun yang hasanat tadi nafsu masih taumpat. Kenapa pian ke dokter? Hendak sembuh. Salah kah? Ada salahnya. Hasanat aja wilayahnya itu kada apa aja. Nah, ini petanya lah. Mudahan kita mengerti dulu yang ini ya Pak. Wallahu a'lam. Allahumma sholli salat